ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita akan mendiskusikan mata kuliah yang berkaitan dengan teori dan isu pembangunan. Kali ini kita masih membahas teori yang berkaitan dengan pembangunan. Teori yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah teori kritis. Saudara-saudara, tadi materinya sudah saya share dan nanti bisa dibaca ulang secara lebih mendalam yang berkaitan dengan poin-poin yang ada di dalam materi yang saya sampaikan yang mungkin tidak sempat kita diskusikan secara mendalam dan tidak bisa saya jelaskan secara mendalam karena keterbatasan waktu dalam perkuliahan ini. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan mendiskusikan mengenai teori kritis. Teori kritis ini sesungguhnya lahir dari kritik terhadap dua teori yang ada sebelumnya, yakni teori modernisasi dan teori dependensi. Jadi dialektika di dalam keilmuan itu memang seperti itu. Kalau muncul teori modernisasi, kemudian dikritik oleh teori dependensi. Nah, teori dependensi yang kemudian dianut juga oleh banyak negara di dunia dan para ahli, itu tidak lepas dari kritik. Nah, kritik itu disampaikan oleh teori kritis namanya. Memang mestinya teori ini menemukan namanya teori apa gitu, tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi dia menemukan satu akronim dari teori yang dibentuk oleh para ahli yang menganutnya gitu. Ada beberapa ahli yang menjadi pelopor dari teori kritis ini yang secara langsung sesungguhnya dia juga mengkritik dua teori sebelumnya yang sudah ada, baik itu teori modernisasi maupun teori dependensia. Nah, karena itu ada kebanyakan orang mengalami kesulitan mengenai definisi daripada teori kritis itu sesungguhnya apa gitu. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, dia belum menemukan satu nama sebagaimana misalnya teori modernisasi dan teori dependensia. Tapi yang jelas teori ini mengkritisi dua teori yang ada sebelumnya. Tetapi di antara banyak ketidakpahaman orang terhadap teori kritis itu, sesungguhnya teori kritis itu sudah bisa dimaknai sebagai teori yang juga sudah mulai menemukan bentuk dan makna yang bisa dipahami. Paling tidak dari beberapa konsep, dari beberapa hipotesis, dari beberapa pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh teori kritis itu sendiri. Pertama adalah teori kritis itu memandang manusia itu dalam pandangan teori kritis, manusia itu dipandang hanya sebagai objek. Jadi teori kritis itu mengkritisi dua teori sebelumnya, modernisasi dan dependensia, yang menilai bahwa manusia dalam pembangunan itu dilihat hanya sebagai objek gitu. Padahal realitasnya dalam teori kritis manusia itu tidak hanya sebagai objek, tapi manusia itu sebagai subjek. Artinya dalam konteks pembangunan manusia itu adalah pelaku, tidak hanya sebagai sasaran dari pembangunan. Karena pembangunan itu tidak hanya dilaksanakan untuk manusia, tapi juga dilaksanakan oleh manusia. Itu adalah pandangan pertama dari teori kritis. Dan itu secara langsung memang mengkritik teori modernisasi dan teori dependensia yang selama ini dianggap oleh teori kritis menempatkan manusia hanya sebagai objek atau sasaran semata-mata. Jadi clear ya, dalam pemahaman teori kritis, manusia itu tidak hanya sebagai objek atau sebagai sasaran semata, tapi dia merupakan subjek atau pelaku dari pembangunan. Yang kedua adalah teori kritis ini menilai bahwa di dalam proses pembangunan ada proses budaya yang berjalan.
Jadi kalau di dalam teori modernisasi dan teori dependensi itu melihat segala sesuatu itu dari aspek institusi, kelembagaan-kelembagaan. Kalau misalnya di dalam teori modernisasi, kelembagaan itu berada pada mereka yang punya modal, lembaga-lembaga keuangan, institusi bisnis, perusahaan swasta, private organization atau private business. Dalam teori dependensi juga sebaliknya, melihat institusi itu pada institusi negara, pemerintah, dengan segala derivasi dan turunannya. Tetapi dalam teori kritis, ada pandangan bahwa ada aspek budaya, ada kultur di dalam perjalanan proses pembangunan itu. Jadi, dua hal itu yang mendasari perbedaan antara teori kritis di dalam melaksanakan atau menilai atau melihat, menganalisis pembangunan. Secara langsung misalnya dapat kita sebutkan bahwa pembangunan itu tidak hanya berkaitan dengan uang, tidak hanya berkaitan dengan negara, tapi juga berkaitan dengan kultur atau budaya masyarakat. Misalnya saya kasih contoh. Sebaik apapun pemerintah menata program, dan sebanyak apapun uang digelontorkan ke masyarakat, kalau budaya di masyarakat tersebut tidak membentuk misalnya aspek dari hal-hal yang akan membuat pembangunan itu bisa maju, itu tidak akan berhasil. Misalnya katakanlah, banyak modal yang masuk, pemerintah sudah turun. Nah kalau masyarakatnya sendiri malas untuk bekerja, bagaimana mungkin bisa maju pembangunan? Nah, aspek itulah yang kemudian disorot oleh teori kritis. Pertama, secara individual manusia itu adalah subjek dari pembangunan, ya jadi kalau manusianya tidak bisa maju, tidak mau berkembang, ya tidak bisa. Yang kedua, apalagi memang tidak hanya manusia yang tidak maju, tapi kultur atau lingkungan masyarakatnya itu memang membentuk satu pola hidup, perilaku yang itu dianut oleh masyarakat itu, dan budayanya itu merupakan budaya yang tidak maju, seperti malas tadi, tidak disiplin, apalagi ya budaya yang tidak maju itu kira-kira ceroboh gitu, tidak berpikir ilmiah, anti terhadap ilmu pengetahuan, dia tidak bisa maju pembangunan itu. Betapapun banyaknya dana dan betapapun pemerintah berupaya untuk melakukan program-program yang dianggap akan mendukung keberhasilan program pembangunan itu. Sebaliknya, bila sebagai subjek, sebagai pelaku manusia itu memiliki budaya yang begitu mendukung terhadap pembangunan, maka meskipun modal yang dimiliki itu minim, dan pemerintah juga tidak turut serta di dalam mengawal program pembangunan itu, mereka bisa maju. Jadi ini yang menjadi catatan dari teori kritis yang menurut saya ini sangat fundamental di dalam melihat keberhasilan program pembangunan. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Ada 3 ciri utama dari teori kritis. Pertama adalah selalu berusaha melakukan perubahan yang mendasar dalam masyarakat dengan melakukan konstruksi terhadap tafsiran realitas. Dasarnya apa? Bagian pertama dari ciri teori kritis ini dasarnya adalah manusia itu adalah subjek. Karena itu dia memiliki otoritas untuk menafsirkan atau untuk mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu membangun ulang atau menata ulang apa yang dilihatnya. Jadi masyarakat atau manusia memiliki semacam keleluasaan dan kebebasan di dalam membangun ulang apa yang dipahaminya terhadap sesuatu. Kenapa begitu? Karena mereka bukan sasaran semata-mata, tapi mereka adalah pelaku. Mereka subjek. Jadi mereka berhak untuk merekonstruksi, merubah ulang. Jadi misalnya dalam teori kritis ini, yang namanya pembangunan itu tidak misalnya harus dilakukan oleh pemerintah, tapi juga bisa dilakukan oleh individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Yang namanya kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan itu
tidak semata-mata harus pejabat pemerintah, tapi bisa juga oleh mereka yang tidak menjadi pejabat pemerintah. Dan itu memang sudah terlihat, misalnya di zaman pemerintah SBY itu, PNPM itu dilakukan oleh masyarakat, bukan lagi dilakukan oleh semata-mata aparatus pemerintah atau birokrasi. Dan itu cenderung berhasil PNPM itu. Meskipun pada masa transisi itu dananya banyak yang tidak jelas, karena tidak dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, tapi diganti nama dengan dana desa. Tetapi formulasinya itu sesungguhnya sama, yaitu dilaksanakan oleh orang di level desa. Tetapi dana desa itu kembali ke teori dependensi. Dia lebih menekankan pelaksana pembangunan itu adalah negara, tidak lagi masyarakat secara umum. Berbeda dengan konsep pada PNPM mandiri, perkotaan maupun pedesaan. Yang kedua, ciri utama dari teori kritis itu berusaha melakukan pendekatan historis terhadap segala peristiwa. Jadi manusia itu dianggap memiliki kesinambungan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sehingga pendekatannya itu selalu pendekatan mata rantai dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jadi basis analisisnya itu adalah apa yang terjadi pada manusia di masa lalu. Sehingga dia melanjutkan apa yang terjadi pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Jadi teori kritis itu pendekatannya itu pasti pendekatan historis, pendekatan sejarah, itu yang menjadi basis. Jadi bagaimana kalau manusia di masa lalu itu berhasil, maka perlu ada semacam aspek kesinambungan di dalam merawat keberhasilan pembangunan itu. Dan sebaliknya, kalau di masa lalu ada kegagalan, itu bagian dari sejarah pembelajaran supaya pada saat ini dan masa yang akan datang, dia tidak berulang kegagalan itu. Yang ketiga, teori kritis itu bersifat komprehensif terhadap segala keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi pikirannya itu, aspeknya itu komprehensif, dia menyeluruh, tidak parsial, tidak sepotong-sepotong dalam melihat satu persoalan, termasuk di dalam persoalan pembangunan. Dia tidak hanya semata-mata melihat aspek modal misalnya, tidak hanya melihat aspek aparatus pemerintah sebagai penanggung jawab misalnya, tapi juga ada aspek tadi itu, aspek budaya, aspek individual personal, dan budaya itu menjadi sangat luas makna dan cakupannya, dan sangat beragam budaya yang ada di dalam masyarakat. Begitu pula lebih beragam lagi kalau bicara keinginan dan kecenderungan orang-orang, setiap individu yang ada di dalam masyarakat. Karena itu, cara pandang teori kritis terhadap pembangunan itu sangat subjektif. Jadi keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh orang per orang, tidak bisa semata-mata oleh perusahaan swasta maupun oleh pemerintah. Begitu cara pandang dari teori kritis. Itu adalah ciri utama ketiga dari teori kritis. Nah, saudara-saudara, teori kritis sebagaimana yang kita sebutkan, dia namanya kritis, maka teori kritis, cara berpikir kritis, atau lebih tepatnya juga disebut cara berpikir yang curiga. Kalau saya menyebutnya mungkin cara berpikir yang penasaran begitu ya, curiously terhadap realitas. Jadi kalau dalam pandangan teori modernisasi, pembangunan itu akan berhasil kalau dibangun industri-industri, pabrik-pabrik. Nah, dalam teori kritis, dia menilai kenapa harus pabrik? Jangan-jangan tidak semata-mata pabrik, tapi ada faktor lain. Faktor manusia yang dipaksa untuk bisa bekerja di pabrik, berarti kan ada faktor individu manusia yang berkaitan dengan budaya. Jadi manusia itu dibentuk budayanya, sehingga kemudian dia mau bangun pagi jam 7 untuk kerja di pabrik. Kemudian pulang sore, pulang ke rumahnya. Jadi artinya ada aspek yang bisa dilihat dari teori kritis di balik peristiwa yang dibentuk tadi oleh teori
modernisasi maupun teori dependensi. Jadi begitulah teori kritis memulai sesuatu. Segala sesuatu itu pasti didasarkan pada kecurigaan, pada sesuatu yang bersifat penasaran, bahkan kritis dia. Mengapa? Atau bagaimana? Gitu. Pertanyaan mengapa dan bagaimana, why and how itu selalu turun di dalam orang-orang yang menganut teori kritis. Bahkan kritis terhadap realitas sekalipun. Bukan kritis terhadap asumsi semata, tapi dia kritis terhadap sesuatu yang sudah tampak di depan matanya. Jangan-jangan bukan ini yang sebetulnya terjadi, tapi ada sesuatu di balik hal ini yang sesungguhnya itu yang menjadi inti dari fenomena yang dilihat, yang diamati. Yang kedua adalah tadi sempat disampaikan memperhatikan aspek historis dan masyarakat. Jadi yang paling mendasar itu adalah aspek sejarah tadi itu seperti yang saya jelaskan di awal. Ketiga adalah tidak mendikotomi antara teori dan praktek, antara fakta dan nilai. Jadi semuanya itu menjadi satu kesatuan. Fakta itu dibangun menurut teori kritis berdasarkan nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu melakukan sesuatu itu pastilah dibangun berdasarkan nilai. Nilai yang dianut oleh satu masyarakat itu akan direfleksikan oleh masyarakat, kemudian dia menjadi kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat, yang kemudian dianggap sebagai budaya. Jadi apa yang dianut, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tertentu, oleh orang-orang tertentu, yang kemudian itu ditularkan atau diturunkan kepada keluarga, anak cucu maupun lingkungan sekitarnya, kemudian diyakini juga oleh mereka dan dipraktekkan oleh per orang, kemudian secara bersamaan dipraktekkan, maka dia dianggap sebagai satu masyarakat, dan ketika masyarakat mempraktekkan satu perilaku yang dianut sebagai satu kebenaran, itulah yang dimaksud dengan budaya. Itu adalah kultur dan itu adalah realitas. Itu adalah fakta yang harus menjadi perhatian. Karena itu keyakinan, kemudian kepercayaan, termasuk juga keimanan terhadap sesuatu yang dimanifestasikan secara bersama-sama oleh individu-individu yang ada di dalam masyarakat yang kita kenal dengan perilaku, kemudian dia membentuk, mengkristal menjadi budaya yang dianut sebagai satu kebenaran, itu adalah fakta dan itu adalah realitas. Itu yang mendasari teori kritis, dan itu harus diakui oleh institusi-institusi yang ada di dalam masyarakat. Apakah institusi yang bernama institusi pemerintah atau institusi bisnis atau private business atau perusahaan swasta. Jadi ketika perusahaan itu hendak masuk ke dalam satu masyarakat, dia harus memperhatikan kultur yang ada di dalam masyarakat tersebut. Karena kalau tidak, maka akan terjadi mispersepsi, bahkan kemudian terjadi gesekan yang akhirnya bisa terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan yang masuk ke daerah tersebut. Nah, sejarah teori kritis itu sendiri adalah sejarah terhadap anti atau kritik terhadap kemapanan. Jadi, jika modernisasi itu dianggap kemapanan atau keberhasilan dari perusahaan swasta, private sector, dan dependensi itu dianggap keberhasilan pemerintah atau negara, maka teori kritis itu adalah teori yang anti terhadap kemapanan atau keberhasilan private sector atau perusahaan swasta.